Baik, kita kembali lagi di acara kita bersama radio kesayangan Anda dalam program Bincang Sehat bersama STG Probio, produk herbal yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Tentunya STG Probio ini mampu membantu memelihara kesehatan kita, memelihara stamina, imunitas tubuh kita, dan tentunya STG Probio ini sangat baik dan mampu membantu mengatasi berbagai macam penyakit ya. Contohnya adalah penyakit kanker, diabetes, kemudian kolesterol, basir, jantung, penyakit lambung juga pas banget menggunakan STG Probio. Dan seperti yang kita bahas pada tema kita kali ini adalah rematik. Nah, penyakit rematik sendiri ini juga pas banget kalau kita menggunakan STG Probio ya. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia bahwasanya STG Probio ini sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga sudah memiliki badan POM ya, 100% kualitas terbaik asli produksi Indonesia. Nah, untuk penyakit rematik sendiri untuk Mas Ali Mustafa, kali ini saya akan coba bertanya kembali tentang faktor resiko dari penyakit rematik ini, Mas Ali. Iya, ini perlu saya sampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, mengidap rematik di usia muda ini erat kaitannya dengan kondisi genetik ya atau faktor keturunan. Bisa juga karena faktor sistem imun tubuh ini terbalik atau gangguan autoimun Mbak ya. Terus jenis kelamin, nah ini faktor resiko dari jenis kelamin. Wanita atau perempuan ini cenderung lebih mudah terkena rematik timbang laki-laki. Ini karena wanita memiliki hormon estrogen. Yang saya sampaikan bahwa hormon estrogen ini terkadang bisa menyebabkan fluktuasi pada sistem imun, mengganggu sistem imun. Ini biasanya terkait pil KB. Nah, gangguan pada sistem imun bisa membuat imun tubuh sendiri terganggu sehingga menyerang sistem imun tubuh yang lainnya. Salah satu dampak dari kesalahan sistem imun ini bisa mengganggu di sendi. Terus tadi sudah saya jelaskan bahwa genetik ini menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami rematik. Nah, ini keturunan. Ketika salah satu orang atau salah satu anggota keluarga kita mengalami rematik, besar kemungkinan bisa terjadi pada diri kita. Nah, yang berikutnya adalah obesitas. Nah, orang yang memiliki berat badan berlebih ini lebih rentan terkena rematik ataupun berbagai macam penyakit sendi. Perlu diketahui sendi sendiri seperti lutut, pinggang atau pinggul ini bekerja untuk menopang berat badan. Nah, sendi di bagian ini akan merasakan tekanan lebih besar ketimbang seseorang yang tubuh atau berat badan ideal. Nah, obesitas ini bisa menyebabkan sakit pada radang sendi terutama di bawah ya, di lutut dan kaki. Yang berikutnya adalah terkait kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk dari pola makan yang tidak benar seperti makan makanan yang lemak trans ataupun seafood atau ikan laut yang banyak mengandung kolesterol jahat. Ini juga tidak baik. Juga kebiasaan buruk terkait minum-minuman beralkohol. Iya. Demikian Pak. Oke, jadi memang dari faktor resiko ini memang dari perempuan yang resikonya lebih tinggi ya. Iya, karena betul. memang ini salah satunya adalah pil KB. Nah, batasan dari penggunaan pil KB itu sendiri yang memicu dari berbagai macam penyakit itu setelah digunakan berapa tahun ini misalnya atau contohnya ini Mas Ali? Iya, sebetulnya tidak ada batasannya ya. Ini lebih mengerti sebetulnya kalau ditanyakan ke bidan. Nah, akan tetapi ini saya sampaikan mengkonsumsi pil yang terkait dengan penggunaan hormon estrogen ini sebetulnya berbahaya. Berbahayanya gini, tidak hanya mengganggu di rematik saja atau mengganggu di sistem imun, akan tetapi berbahayanya juga bisa mengganggu di rahim terkait kanker serviks, Mbak. Oke, jadi memang penggunaan pil KB sendiri sebenarnya tidak ada yang namanya batasan-batasan gitu ya. Namun kalau kita menggunakannya terlalu lama, misalkan 10 tahun lebih kayak gitu ya, biasanya Mas Ali sering menyampaikan, nah ini memang akan menimbulkan penyakit lah yang kurang bagus lah ya kalau kita mengkonsumsi terlalu lama seperti itu. Kalau memang lebih baik kan enggak usah pakai pil KB. Kan KB misalnya wanita kan banyak pilihannya ya, bisa pakai implan atau mungkin bisa yang KB, yang laki-laki juga bisa. Betul sekali. Jadi sekali-kali lah lelaki yang KB ya, jangan istri terus. Nah, kalau lelaki yang KB kan lebih bebas. Weh,
Ini dia. Oke, jadi memang terkait dari penyakit rematik itu gejalanya ya banyak ya, faktor resikonya juga banyak sekali, dan tentunya ini setiap orang memiliki gejala atau faktor resiko yang berbeda untuk penyakit rematik ini. Nah, kalau pengobatan untuk penyakit rematik sendiri, kalau dari menggunakan tumbuhan di sekitar kita atau makanan atau olahraga yang pas untuk rematik sendiri apa Mas Ali? Iya, ini apabila kita sudah merasakan nyeri di sendi, tentu harus merubah pola makan. Yang pertama, merubah pola makan dari kebiasaan buruk. Nah, kita coba beralih ke kebiasaan buruk itu dihindari, dan kita beralih ke minuman jus seperti sering saya sampaikan, seperti jus untuk menderita asam urat ya, apel, lemon, jahe. Ini juga membantu untuk mengatasi gangguan-gangguan asam urat, gangguan-gangguan rematik yang masih ringan. Terus olahraga seperti senam AW ya, senam sendi ini juga bisa. Terus bersepeda ini juga melatih otot dan sendi. Ada lagi yaitu yoga ya. Terus olahraga lain seperti tai chi. Apa itu? Tai chi itu seperti pencak silat Cina ya itu. Oh iya, seperti hampir mirip-mirip karate ya, teman-temannya itu. Tai chi itu senam tai chi ada. Ini adalah olahraga sendi. Ini juga sangat bagus untuk mencegah dan juga untuk pengobatan yang memiliki asam urat rematik ringan seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk sahabat sehat Indonesia, memang dari rematik sendiri itu bisa dibantu diturunkan kadarnya atau bisa disembuhkan itu dengan mengkonsumsi makanan sehat, mengkonsumsi jus, dan pastinya dengan menjauhi makanan-makanan yang memang sebaiknya tidak kita konsumsi gitu ya. Iya, betul. Dan olahraga yang memang mendukung banyak sekali, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ali Mustafa. So tidak ada alasan untuk kita semuanya sahabat sehat Indonesia berolahraga, karena memang olahraga itu sangat penting sekali, tentunya tidak hanya untuk orang-orang berpenderita rematik. Dan ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang berpenderita penyakit lain, Mas Ali Mustafa. Makanya ini sangat penting Mbak ya. Dari yang sering saya sampaikan bahwa selain olahraga, pengobatan pada penderita rematik ini yang beda. Ini kalau rematik kan tidak bisa diterapi atau tidak bisa dipijit Mbak ya. Dengan pengobatan yang benar, terus olahraga yang benar, ini dua-duanya beriringan, sejalan, ini dilakukan secara rutin, ini tentu bisa menghindari komplikasi lanjutan. Karena rematik apabila tidak diatasi, ini komplikasinya kan yang seperti tadi saya sampaikan, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bahkan bisa menyerang ke paru-paru. Bagi yang ada gangguan saraf otak pun bisa menyerang ke mata, seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya terkait dari faktor resiko dari penyakit rematik ya. Dan alangkah baiknya kita mengkonsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari penyakit rematik dan teman-temannya ya. Untuk harganya sangat terjangkau dan Anda bisa membeli di agen apotik yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Du'afa Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tentunya kita akan masih membahas seputar dari penyakit rematik. Jadi tetaplah setia bersama kami di program Bincang Sehat STG Probio.